Kembali lagi dengan saya, Angelina Giovanni Aritonang, dengan NPM 6204083 dan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo. Kali ini saya akan membahas mengenai Critical Success Factor of Halal Park Management in Malaysia, a comparative study from the perspective of growth and governance in Perlis and Pulau Pinang. Dari jurnal penelitian mengatakan bahwa tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasikan tantangan dan peluang dalam pengelolaan taman halal dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan dan tata kelolanya. Untuk desain penelitiannya diambil dari tinjauan literatur, artikel akademis, laporan dan publikasi pemerintahan serta survei. Dan teknis analisis dapat meliputi statistik deskriptif dan analisis komparatif terhadap temuan. Untuk hasil penelitiannya menemukan bahwa meskipun Perlis dan Pulau Pinang menghadapi tantangan yang serupa seperti kurangnya infrastruktur dan standarisasi, keduanya juga memiliki peluang unik seperti lokasinya strategis dan akses terhadap tenaga kerja yang terampil. Nah, studi ini nantinya di akhir akan ada rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan taman halal di Malaysia. Di Malaysia, industri halal telah diidentifikasikan sebagai pendorong utama pertumbuhan, di mana pemerintahan secara aktif mempromosikan perkembangan bisnis dan infrastruktur terkait halal. Dan ini merupakan pendirian taman halal yang merupakan zona khusus untuk industri dan jasa terkait halal. Ini merupakan salah satu inisiatif utama yang merupakan zona khusus untuk industri dan jasa terkait halal. Halal Park di Malaysia dimaksudkan untuk menyediakan lingkungan yang kondusif bagi bisnis terkait halal untuk berkembang dengan fokus pada produksi kualitas tinggi, kepatuhan terhadap standar halal, dan manajemen rantai pasok yang efisien. Taman-taman ini dirancang untuk menarik investor lokal dan asing dan menawarkan serangkaian intensif dan fasilitas untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan bisnis halal. Ini merupakan salah satu inisiatif utama yang merupakan zona khusus untuk selanjutnya ada literatur overview dan metodologi. Untuk literatur overview-nya, ini ada sekilas tentang halal park di Malaysia. Jadi ada beberapa faktor penentu keberhasilan pengelolaan taman di Malaysia, termasuk tata kelola dan manajemen yang efektif, infrastruktur dan logistik yang kuat, proses sertifikasi halal yang kuat, serta lingkungan kebijakan dan peraturan yang pendukung. Sedangkan di Taman Halal Perlis, ini serupa dengan yang ada di Malaysia, ada infrastruktur, pemasaran dan branding, akses terhadap keuangan, pengembangan bakat dan keterampilan, serta dukungan peraturan merupakan faktor penting yang berkontribusi dalam keberhasilan ini. Lalu untuk Taman Halal Penang, faktor utamanya yaitu infrastruktur yang mencakup ketersediaan utility, sistem transportasi dan jaringan komunikasi, pemasaran dan branding, akses terhadap pendanaan dan pengembangan bakat dan keterampilan merupakan faktor penting lainnya. Lalu untuk metode penelitiannya ada 3, yaitu diambil dari data primer, wawancara, dan juga data serupa dengan yang ada di Malaysia. Ada infrastruktur, pemasaran dan branding, akses terhadap keuangan, pengembangan sekunder. Untuk data primernya ini dilakukan survei dan surveinya dilakukan secara online dan responnya akan dipilih melalui teknik purposive sampling. Sedangkan wawancara dilakukan dengan informan terpilih di setiap negara tersebut. Lalu untuk data sekundernya ini penelitian akan meninjau artikel akademis yang relevan, laporan dan publikasi pemerintahan mengenai pengelolaan taman halal di Malaysia, Perlis dan Pulau Penang. Dan setelah dikumpulkan data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data baik kuantitatif maupun kualitatif, meliputi sekunder. Untuk data primernya ini dilakukan survei dan surveinya dilakukan secara online, statistik, deskriptif, dan analisis isi. Statistik, lalu hasil dari tinjauan komparatif terhadap literatur yang ada mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor penentu keberhasilan untuk pengelolaan halal park dan di Perlis dan Penang. Salah satu faktor penentu keberhasilannya adalah ketersediaan layanan. Lalu hasil dari tinjauan komparatif terhadap literatur yang ada mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor penentu keberhasilan untuk pengelolaan halal park di Perlis dan juga Penang. Salah satu faktor penentu keberhasilannya adalah ketersediaannya layanan sertifikasi dan akreditasi halal. Ketersediaan layanan ini memastikan bahwa perusahaan yang beroperasi di taman halal mematuhi standar halal yang penting untuk menjaga kepercayaan konsumen. Faktor penentu keberhasilan lainnya seperti ketersediaan infrastruktur dan layanan pendukung serta dukungan dan kebijakan pemerintahan. Untuk discussion-nya ada di sini ada perbedaan dan persamaannya. Untuk persamaannya untuk discussion-nya adanya yaitu dukungan pemerintahan yang kuat, layanan sertifikasi halal yang memenuhi standar internasional, dan perbedaannya kalau di Perlis itu pasarnya lebih kecil karena populasi muslimnya juga lebih kecil. Lokasinya strategis di dekat perbatasan Malaysia dan Thailand. Sedangkan untuk Pulau Penangnya itu pasarnya lebih besar karena populasi muslimnya lebih besar dan destinasinya menjadi destinasi wisata utama. Lalu produk dan layanan halal yang beragam. Untuk faktor penentu keberhasilannya sama yang saya jelaskan di sebelumnya, bisa dilihat juga di sini. Lalu untuk tantangannya,
Ada permintaan pasar dan persaingan, tantangan peraturan, keterbatasan infrastruktur, investasi, kolaborasi antar pemangku kepentingan. Lalu untuk upayanya yaitu ada pemberdayaan pengusaha ke lokal, membangun konektivitas pasar, memanfaatkan teknologi digital, menarik investasi asing, mengembangkan kawasan industri halal, dan meningkatkan kerjasama antar negara. Investasi, kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kesimpulannya menunjukkan bahwa meskipun faktor penentu keberhasilan pengelolaan taman halal serupa di ketiga negara bagian, terdapat beberapa perbedaan dalam kepentingan relatifnya. Faktor penentu keberhasilan itu paling penting dalam pengelolaan taman halal adalah ketersediaan infrastruktur dan layanan bersertifikat halal. Hal ini diikuti dengan pembentukan tata kelola struktur yang sangat penting memastikan bahwa operasional halal dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kemudian, temuan penelitian ini mempunyai implikasi penting terhadap teori dan praktik pengelolaan taman halal di Malaysia dan menyarankan perlunya pendekatan komprehensif dan spesifikasi konteks dalam pengelolaan taman halal. Pendapat saya, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang faktor-faktor penentu keberhasilan pengelolaan taman halal di Malaysia, serta memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan teori dan praktik dalam industri makanan halal. Penelitian ini juga memberikan wawasan yang sangat berharga mengenai faktor-faktor penentu keberhasilan taman halal di Perlis dan juga Pulau Penang, Malaysia. Dari jurnal ini kita dapat melihat bahwa infrastruktur pemasaran, akses terhadap keuangan, pengembangan bakat dan keterampilan, serta dukungan peraturan merupakan faktor kunci yang berkontribusi terhadap pertumbuhan dan tata kelola taman halal. Pendapat saya, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang faktor-faktor, kemudian sangat penting juga untuk pemangku kepentingan dan peran pemerintahan. Dan rekomendasi yang diberikan dalam jurnal ini seperti pemberdayaan pengusaha lokal melalui pelatihan dan konektivitas pasar juga sangat relevan dan dapat menjadi panduan bagi praktisi dan pengambil kebijakan dalam industri makanan halal. Sekian yang dapat saya sampaikan, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.